Jadi gimana Habib? Yang pertama, rubba qari'in wal qur'ana yal'anuhu bukan hadis. Itu bukan hadis, tapi kalam yang diucapkan oleh seorang tabi'in bernama Maimun bin Mahran. Banyak sekali hadis yang bagi sebagian orang ini adalah hadis padahal bukan hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Orang yang buat-buat ucapan kata Rasulullah padahal Rasulullah tidak pernah mengucapkannya, maka dipersilahkan tempatnya adalah api neraka. Hadis ini memang sebagian mengatakan bahwa ini adalah mauquf atau maqtu. Seperti Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan kam min qari'in wal qur'ana yal'anu. Sebagian ulama mereka menolak. Tapi kalau kita memandang secara husnudzan, memang Allah melaknat. Melaknat kepada siapa? Di dalam Al-Qur'an, ala la'natullahi 'alal zalimin. Sesungguhnya laknat Allah kepada orang yang zalim. Zalim itu apa? Di dalam bahasa Arab, al-zulmu wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menghafal Al-Qur'an tapi tidak mengamalkan artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka dia berhak untuk mendapat laknat. Maka hadis ini teksnya tidak benar tapi maknanya benar. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang perlu kita perhatikan, kita harus jauh-jauh dari hadis-hadis yang dusta. Nabi Muhammad tidak perlu dibantu dengan hadis-hadis yang bohong. Apalagi kalau sudah datang bulan Ramadan. Malam pertama yang melaksanakan sholat tarawih ini akan dapat pahala ini. Malam kedua akan dapat pahala ini. Malam ketiga akan dapat pahala. Itu hadisnya dari mana? Dari broadcastan orang, dari kiriman-kiriman orang yang tidak tahu dari mana kejelasannya. Atau kami dapatkan mimpi dari penjaga makam Nabi. Ini zaman dulu nih, biasanya dibikin selembaran-selembaran. Atau sekarang di broadcast juga. Barang siapa yang tidak mengirim pesan ini, maka dia akan mendapatkan musibah. Emang zaman Nabi sudah ada ngirim-ngirim pesan pakai WhatsApp? Kadang-kadang kita ditipu sampai segitunya nggak sadar. Dipaksa untuk mengirim pesan dengan bawa-bawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis-hadis contohnya ya, masyhur alal alsinah. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah, Ramadan bulannya umat Nabi, kemudian Sya'ban bulannya Rasulullah. Ini hadis tidak ada dari Nabi Muhammad, walaupun artinya tidak bertolak belakang. Karena Rajab bulannya Allah yang haram, Sya'ban bulan di mana diturunkan hadis Rasulullah, kemudian Ramadan diturunkannya Al-Qur'an untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh atau tidak seseorang membaca Al-Qur'an namun tidak mengamalkan isi Al-Qur'an? Ini yang dimaksud ala la'natullahi 'alal zalimin. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Al-Quran, sehingga yang dia hasilkan hanyalah murkanya Al-Quran. Di dalam Al-Quran, akhi, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ini hadis sesuai. Kata Allah bahwa sesungguhnya orang yang berpaling daripada Al-Qur'an, zikri Al-Qur'an, maka dia akan hidup dalam keadaan susah payah di dunia. Banyak uang tapi kok cepat banget habis uangnya, nggak ada berkahnya sama sekali. Karena dia penghafal Al-Quran lalu menghilangkan Al-Quran. Penghafal Al-Quran tidak mengamalkan ilmu Al-Quran. Kemudian di akhirat nanti dia dalam keadaan buta. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, ini Al-Quran,
Dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kan saya di dunia bisa melihat, kenapa sekarang saya buta?" Maka Allah katakan, "Di dunia saya kasih Al-Quran, tapi kamu tidak murajaah, tidak kamu ulang, kamu tidak membaca. Pada saat itu kamu melupakan saya, pada hari ini juga saya akan lupakan." Luar biasa. Na'udzubillah.